wajahnya wajah sumringah. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang tercatat sebagai ahli surga ya Pak ya. Bukan tanpa alasan, karena memang ada hadisnya begitu. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada seorang syekh, namanya Syekh Yazid, ahli tasawuf, sufi. Dia mengeluhkan kehidupannya. Wahai Syekh, perasaan ibadah saya sudah baik, sholat 5 waktu, puasa saya lakukan, anak istri saya nafkahi, tapi kenapa kehidupan saya berasanya penuh ujian terus? Kata Syekh Yazid, mulai perbaiki dari wajahmu. Kemudian dia berpikir, apa hubungannya wajah dengan kehidupan begitu? Kemudian Syekh Yazid meneruskan hadisnya tuh, Innallaha azza wa jalla istilah ja'ala bani Adam min samanin khisal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan anak Adam itu 8 golongan. Arba'atun min ahlil jannah wa arba'atun min ahlin nar. 4 golongan nanti ahli surga, 4 golongan ahli neraka. Ciri yang ahli surga, wajhun malihun, punya wajah yang ramah itu. Ceria, teduh. Kalau dilihat betahin orang gitu. Karena akan ada orang yang kalau kita ketemu, kita pengen cepet-cepet selesai, berlalu begitu. Berarti dia nggak disukai itu. Tapi kalau ada orang yang pengen betah berlama-lama gitu, kalau nggak ada keperluan mah pengennya terus ngobrol gitu, pengennya terus deket gitu. Nah itu orang hebat itu. Kenapa? Karena dia ada dalam kategori wajhun malihun itu, wajah yang penuh energi positif begitu. Kemudian yang kedua, walisanun fasihun, lisannya fasih. Fasih di sini bukan berarti fasih mengucapkan huruf hijaiyah, bukan. Fasih itu mengucapkan hal-hal yang positif, yang baik, nggak ngeluh aja. Pak pernah ketemu dengan satu orang yang kalau ketemu ngeluh saja Pak, negatif saja Pak, toksik begitu ya. Jauhin itu, energinya negatif Pak. Maka carilah orang-orang yang punya jiwa optimis Pak, karena itu salah satu ciri ahli surga tuh, optimis, tidak pernah putus asa gitu. Apakah berhenti di sana? Tidak. Wa qalbun taqiyun, hatinya penuh ketakwaan. Lah emang Ustadz hati bisa maksiat? Bisa. Dalam kitab Sulamut Taufik, maksiatnya hati sombong, iri, dengki, prasangka buruk. Itu kan bagian daripada maksiat hati itu. Nah orang yang takwa hatinya, dia hindarkan itu hal-hal tersebut. Kita dengar satu kisah, Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat begitu. Kemudian Rasul bilang, akan ada ahli surga yang lewat di pintu itu. Datang pemuda, masih kelimis dengan air wudhu sambil nenteng sendal begitu. Penasaran kan? Akhirnya ada orang atau sahabat yang ikut nginep di rumahnya. Lihatin tuh selama 3 hari. Amalannya gimana? Biasa saja Pak, sholat ya sholat, puasa ya puasa, gitulah, sederhana lah, sama seperti hal yang kita lakukan. Sampai akhirnya dia penasaran, kenapa Rasulullah sampai menjaminnya dengan surga gitu? Apa amalan yang istimewa? Sampai akhirnya orang itu berucap, saya kalau sebelum tidur, saya akan maafkan kesalahan orang yang menzalimi saya. Saya berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, dan saya bersedih juga dengan kesedihan orang lain. Gara-gara menata hati Pak, masuk surga. Yang terakhir, ciri orang yang istilahnya dimasukkan ke dalam surga itu, wayadun sakhiyun, tangannya ini mudah ngasih gitu, mudah ngasih. Ustadz, itu kan yang ahli surga, yang ahli neraka gampang Pak, lawannya aja. Kalau wajah ramah, lawannya apa Pak? Masam Pak, hasum gitu gitu tuh, kecup begitu, seolah-olah mungkin tai kucing teh pindah ke wajahnya gitu, masem gitu. Kalau lawannya lisan yang baik, kotor, ucapannya teh negatif, rofath gitulah, jorok dan sebagainya. Yang ketiga, kalau lawannya hati yang takwa tadi, maksiat, hatinya penuh kedengkian, suuzon, kesombongan dan sebagainya. Yang terakhir, yadun sakhiyun, tangannya rajin memberi, berarti yadun bakhilun, pedit gitu ya, merege hese. Tapi itu bukan jadi bahasan utama kita hari ini, karena kita sudah berkomitmen tadi malam sama Kang Farhan. Kita bahas ini aja deh gitu. Bagaimana sih menjadi orang-orang beruntung? Ini nasihat, mudah-mudahan bisa jadi nasihat untuk saya dulu, kemudian untuk Bapak dan Ibu, supaya kita bareng-bareng bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang nanti ada di sini, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua.
Dalam kehidupan di dunia ini, kita ini sangat singkat hidup di dunia. Terlepas Bapak di sini ada yang 40, 50, 60 tahun. Berapapun usia Bapak, di hadapan Allah, usia kita ini sangat teramat singkat, Pak. Bahkan kalau kita tarik garis waktu sebelum kita lahir, itu lebih panjang kehidupan sebelumnya daripada kehidupan kita. Ada orang yang lahir, ya Persis saja lahir 1923 tuh. Dan pendirinya udah banyak yang meninggal dunia kan, begitu ya. NU pun demikian. Mereka pernah hidup bersama kita. Kita berada di tengah-tengah waktu. Dan jarak lahir kita dengan mati itu hanya setitik dari perjalanan waktu yang sangat panjang. Sampai kita mati apa? Akan ada perjalanan yang sangat panjang, lebih panjang daripada kehidupan ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, hidup kita ini seperti hidup di pagi atau di sore hari. Nanti ketika ditanya, kamu udah hidup berapa lama di dunia ini? Demi Allah, tidak akan ada yang menjawab 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Demi Allah tidak akan ada. Mereka akan menjawab, paling seperti pagi atau sore atau sehari sajalah hidup teh gitu. Gak ada yang bilang puluhan tahun. Dalilnya bagaimana, Ustaz? Dengan perbandingan 1 hari akhirat 1000 tahun, maka jika umur kita 62,5 tahun ya, berarti ukuran akhiratnya kita hidup itu cuma 1,5 jam saja, Pak. Ini kalau 1000 tahun. Karena dalam Al-Quran ada 1 hari nilainya 50.000 tahun. Jika kita hidup 70 tahun di dunia, itu di mata Allah hidup kita ini cuma 2 menit 1 detik, Pak. Lama atau sebentar, Pak? Kemudian kalau kita melihat hal ini, kira-kira Allah sayang atau benci sama kita? Sayang dong. Kita tinggal baik saja dalam waktu 2,1 detik, Allah berikan surga selama-lamanya. Tapi alangkah bodohnya kita, diberikan waktu 2,1 menit saja untuk taat, tapi kita maksiat. Sehingga kita tukar tuh 2,1 menit 1 detik itu dengan neraka selama-lamanya. Kan itu tuh. Kalau ngomongin kehidupan, kita bicara tentang waktu, Pak. Allah dengan tegas, wal asr innal insana lafi khusr. Asrun artinya apa, Pak? Asrun. Jus. Jus ya, saripati buah tuh, yang diperes, Bu. Kalau kita meres buah, Pak, air yang diperes dari buah itu banyak atau sedikit, Pak? Sedikit. Kita juga mendefinisikan asrun itu waktu asar. Asar itu waktu yang paling singkat, Pak. Kita ketika perjalanan pulang menuju maghrib itu sangat singkat sekali. Sehingga para mufassirin menafsirkan kata asrun demi waktu yang sedikit yang diberikan kepada manusia. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, ya, beramal soleh, saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu. Apakah sudah selesai? Tidak. Waktu ini yang menentukan kita. Apakah kita akan bahagia selama-lamanya di surga atau menderita selama-lamanya di neraka? Sekarang kembali lagi kepada kita. Mau nggak nih menata sisa waktu yang ada menjadi orang yang beruntung? Next. Jangan sampai menyesal. 1. Manusia yang paling berat penyesalannya nanti adalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Jelas, Pak. Kita baca di surat An-Nahl, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu ketika melihat hewan-hewan, tumbuhan dijadikan tanah sama Allah dan tidak dihisab, mereka langsung berteriak, kalaulah aku ini adalah pasir atau tanah saja sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban. Apa bedanya kita dengan makhluk yang lain? Makhluk yang lain tidak dihisab. Gajah mati meninggalkan gadi. Harimau mati meninggalkan. Manusia mati meninggalkan hutang atau amal gitu. Itu kan negatif, Pak. Amal gitu, Pak, gitu. Amal, Pak. Amalnya positif atau negatif begitu. Yang kedua, manusia yang berat penyesalannya adalah seorang muslim yang ringan timbangan kebaikannya. Nyesel, Pak. Kan
pernah saya kisahkan ya, dunia ini gelap, akhirat itu terang gitu Pak. Kita nggak tahu pahala sholat subuh berjamaah hari ini, nggak tahu Pak sebesar apa. Kita juga nggak tahu pahala ngaji sebesar apa. Kita tidak tahu pahala sedekah sebesar apa. Kita tidak tahu pahala silaturahmi sebesar apa. Kelak di hari kiamat itu semua akan dibentangkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dibentangkan nanti di akhirat sana. Yang ketiga, manusia yang ringan penyesalannya. Siapa mereka? Mereka yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim lebih lama dibanding yang lain, kemudian balasan amal di surga ternyata berlipat ganda dan abadi. Nah ini Pak, Ustadz, kenapa harus Shiratal Mustaqim? Karena gini Pak, seolah-olah di akhirat itu ada screening Pak nanti. Ada orang yang tiba-tiba langsung Allah lemparkan ke dalam neraka tanpa melewati proses perhitungan dulu. Ada yang masuk ke neraka lewat proses perhitungan dulu Pak. Sebelum masuk sirat dihitung, lemparin. Kemudian ada yang lewat perhitungan dulu, dia lolos, kemudian dia lewat Shiratal Mustaqim, jatuh masuk neraka. Apakah sudah pasti masuk surga? Belum. Nanti setelah Shiratal Mustaqim mereka dikumpulkan di namanya kontoroh. Kontoroh itu antara surga dan neraka itu. Di sana dijelaskan, dipanggil Fulan bin Fulan, silahkan masuk surga. Sebelum masuk surga ditanya, kalian ridha tidak si Fulan masuk surga? Kemudian ada orang, ya Allah saya tidak ridha, dulu di dunia dia pernah begini. Maka dipindahkan amal kebaikannya kepada orang tersebut. Itu kejadiannya di kontoro. Kalau kebaikannya habis, dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Begitu sangat detailnya Allah menyeleksi orang yang masuk surga tuh. Nggak asal Pak. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Ini Pak, jangan cuman baca teks. Kita bayangkan ini akan terjadi di hadapan kita dan kita di antara dua ini. Bayangkan kita akan dihadapkan di depan mizan yang kita akan melihat sendiri. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'aisyati radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang memuaskan, begitu. Artinya di surga. Tapi kalau timbangan kebaikannya lebih ringan, artinya lebih sedikit kebaikannya, maka dia akan dikembalikan ke neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Api yang sangat panas. Saking panasnya, dalam sebuah riwayat Nabi Adam itu kan minta api itu. Kemudian Allah meminta malaikat Jibril untuk membawa 1 biji dzarrah Pak. Apakah langsung diberikan kepada Nabi Adam? Tidak akan kuat kehidupan ini, langsung hancur lebur Pak itu. 1. Ibu tahu Bapak dzarrah? Dzarrah itu bukan biji Pak. Bapak pernah buka jendela, kemudian tiba-tiba ada debu itu. Yang tersorot matahari, ada debu-debu itu. Itu dzarrah tuh. Kecil banget itu. Segitu tuh. Diambil dari neraka, kemudian direndam selama 1000 tahun itu. Setelah itu apakah langsung? Tidak, direndam lagi 1000 tahun. Sampai berapa kali? 3000 tahun itu baru diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam tuh. Sekarang kita mau bayangin neraka yang sebenarnya. Sekarang Pak, neraka dijadiin konten Pak. AI Pak. Berani sekali mereka itu. Siksaan yang paling ringan kita sudah ketahui Pak. Mereka dipakaikan sendal dari api neraka. Yang bergejolak adalah otaknya. Mereka yang mengalami itu merasakan itu adalah siksaan yang paling mengerikan. Tetapi kata Allah, itu siksaan yang paling ringan. Maka betapa mengerikannya siksaan neraka nanti itu. Kita lanjutkan. Bagaimana agar kita tidak menyesal dan kemudian menjadi orang beruntung? 1. Memenuhi hidup dengan amal soleh. Ini tidak bisa tawar-menawar lagi Pak. 2. Beramal dengan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda. Harus Pak. Mulai selektif memilih amalan. Amalan-amalan yang bisa pahalanya tidak berhenti kalau bisa Pak. Yang ketiga, beramal dengan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun sudah meninggal dunia,
amalan kita atau pahala kita terus mengalir. Kita coba bedah satu persatu. Memenuhi hidup dengan amal soleh. Semakin dekat, semakin giat. Pak, usia dalam pandangan orang beriman itu seperti lomba lari maraton, Pak. Seorang pelari maraton itu akan mempercepat laju larinya di putaran terakhir tuh, agar sampai finish dengan kemampuan maksimalnya. Begitupun setiap orang beriman memaknai usia itu persis sama seperti lomba maraton. Artinya setiap pertambahan umurnya, jarak pertemuan dirinya dengan Allah itu semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Artinya dia akan mempersiapkan dirinya yang terbaik untuk membawa amal yang banyak supaya bisa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, semakin bertambah usianya, semakin taat. Semakin dekat, semakin giat. Bukan malah jadi alasan, udah bapak mah sudah sepuh, jadi nggak ngaji. Enggak, Pak. Harus semakin semangat. Semakin hari semakin dekat kita dengan waktu kematian. Setiap helaan nafas yang kita hirup, 1 detik mendekat kepada kematian. Setiap langkah kaki kita maju, hakikatnya maju menuju kematian. Kan begitu, Pak? Kalau usia kita sebetulnya bertambah atau berkurang, Pak? Berkurang hakikatnya, bukan bertambah. Semakin dekat dengan waktu kematian, mestinya semakin giat beribadah dan melakukan ketaatan. Jadi tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi nate jadi taat gitu, Pak. Jadi lebih baik gitu. Kemudian sisa hidup ini, yang sisanya 20 tahun lagi, yang sisanya 5 tahun lagi, yang sisanya 10 tahun lagi, yang sisanya 15 tahun lagi, pastikan isi semuanya dengan full ibadah. Perhatikan kalimatnya, penuhi dengan yang wajib, tambahi dengan yang sunnah. Sekali-kali boleh yang mubah, jauhi yang makruh, tinggalkan maksiat. Yang haram, luar biasa nih. Penuhi dengan yang wajib utama, Pak. Kerjakan yang wajib nih, 5 waktu. Pastikan selama kita ada di rumah, depan ini isi, Pak. Selama kita ada di rumah, nggak masalah. Kerjakan yang wajib, Pak. Tambahi yang sunnah. Ada waktu nih senggang, bisa yang sunnah tuh. Bapak boleh saum, boleh salat sunnah. Gitu. Banyak kan hal-hal sunnah yang bisa kita lakukan gitu. Sekali-kali dengan mubah, pingpong boleh, Pak. Silakan. Badminton juga boleh, Pak. Silakan. Nggak jadi masalah. Boleh. Tapi ingat, jauhi yang makruh, Pak. Yang makruh-makruh udah jauhi. Udah mulai ditata nih. Apalagi yang haram, tinggalkan. Ini wajib nih untuk usia kita semua nih. Ya. Apakah sudah beres? Belum. Prioritas amal. Ya, Imam Al-Haramain berkata, Allah mengkhususkan Nabi SAW dengan mewajibkan sesuatu untuk menunjukkan besarnya pahala-pahala amalan wajib tentu lebih besar daripada pahala amalan sunnah. Jangan sampai kita lebih senang yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. 2019, Pak, saya aktif memanah, Pak. Saya aktif memanah, berkuda, memanah. Saya aktif, Pak. Jadi dikit-dikit lah, belajar lah gitu ya, Pak. Gitu. Gimana rimaya dan berkuda. Kemudian saya melihat komunitas saya itu agak sedikit berbeda. Giliran aktivitas sunnah mereka sangat bergelora, bersemangat. Tapi giliran ngaji melempem, Pak. Nah ini yang saya nggak suka, Pak. Yang sunnah dia angkat, yang wajib dia tinggalkan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Karena ada ukurannya. Yang wajib selalu akan lebih besar pahalanya daripada yang Tapi ini bukan semuanya yang memanah begitu, nggak. Ini mah kebetulan komunitas saya saja. Kebetulan. Dan kemudian saya pun tinggalkan itu. Karena tidak adanya sepemahaman. Kalau bisa, kalau mau ngaji kita isi, memanah kita lanjutkan. Kan indah kalau gitu. Bukan ngajinya ditinggalkan, memanahnya digalakan. Begitu. Gitu. Jadi seimbang. Setuju kalimat seimbangkan. Begitu. Imam Suyuti menyatakan amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Gitu. Kalau kita berbicara tentang fikih begitu ya, sedikit saja sedikit. Lebih wajib
kunut dan tidak kunut, atau lebih wajib persaudaraan, Pak? Di sini nih pentingnya kedewasaan di sini, Pak. Penting yang wajib ukhuwah. Hal furu itu sunnah. Mau kunut tidak kunut, dua-duanya tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara perpecahan, itu yang lebih bahaya tuh. Maka pastikan ketika kita kali istilahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kebiasaannya seperti apa, itu yang dipakai. Jadi ketika kita berada di satu tempat, ya kebiasaannya seperti apa, ikuti saja. Kita ikuti. Itu bisa jadi poin penting amalan, dan ini diamalkan oleh para ulama terdahulu. Imam Syafi'i ketika beliau berkunjung, karena beliau tidak bertemu dengan Imam Hanafi, Pak. Imam Hanafi sudah meninggal, beliau lahir, Imam Hanafi meninggal, kan begitu. Jadi beliau itu belajarnya kepada muridnya. Jadi ketika beliau di sana, beliau tidak pernah kunut itu. Tapi sebaliknya Imam Ahmad yang menjadi murid Imam Syafi'i, itu ketika Imam Syafi'i ada, Imam Ahmad kunut itu. Untuk menghormati, Pak. Begitu indah keberagaman ini. Kematangan beragama yang hebat begitu, sehingga tidak ada perdebatan tuh, santai saja gitu. Kita lanjutkan. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan amalan sunnah. Jadi ini kalimat ini jangan dipelintir, Pak, seolah-olah sunnah ini jelek. Gak. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan sunnah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah, dialah orang yang patut diberi uzur. Ya, uzur kalau dia sibuk dengan yang wajib sampai ngelupain yang sunnah. Yang wajib itu misalkan begini, Pak, kita tidak bisa menghukumi tarawih itu wajib, Pak. Oh, cenah Anda sapam tidak tarawih, berarti Anda teh tidak baik sebagai seorang muslim. Jangan, Pak. Sebagai seorang sapam, dia sedang menjalankan profesinya, kewajibannya untuk menafkahi anak dan istri. Bekerja wajib, tarawih sunnah. Lebih besar yang mana, Pak? Kerja. Di sini kita nggak bisa menentukan hukum itu. Perlu bijak, kita. Jangan sampai tertipu. Uzur, kena uzur. Yang kerja itu kena uzur. Tapi yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah yang benar-benar tertipu. Olahraga sunnah, Pak. Olahraga sunnah. Tapi lamun poho sholat, itu dah bahaya gitu. Jadi nggak boleh gitu. Udah azan ya udah selesai. Ayo kita sholat dulu. Setelah itu mau lanjutkan atau tidak ya silakan itu. Tapi yang penting jadi orang yang soleh di zaman ini adalah kita menjadi orang yang profesional di bidang kita, tapi kita tidak pernah melupakan ibadah. Itu aja. Silakan ibu jadi bapak, ibu jadi pengajar, pedagang, mahasiswa dan sebagainya. Tapi ketika waktunya ibadah, maka bapak dan ibu adalah orang yang pertama melakukannya. Manusia setengah hijrah, ongko nak ngerjakeun perintah tapi mengerjakan larangan juga begitu. Setengah-tengah saya tambah gitu ya, Pak. STMJ, salat terus maksiat jalan gitu. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah, kata Rasulullah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Bapak Ibu pernah dengar satu ayat, ittaqullaha manistata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya bukan seadanya. Semampu kalian, ada saya mah seadanya gini, bukan begitu. Semampu daya dan upaya kita untuk bertakwa kepada Allah. Ustadz, alhamdulillah saya diberikan kelapangan rezeki, maka saya bisa bersedekah. Silakan. Ustadz, saya mah luang waktunya sehingga bisa ke masjid terus. Lanjutkan, Pak. Ustadz, saya mah hanya bisa ngaji saja, Ustadz, tadarus setiap maghrib atau subuh, setelah badas subuh. Lanjutkan, Pak. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang Allah cintai bukan amalan yang besar, tetapi amalan yang sedikit yang dilakukan secara terus menerus. Kita lanjutkan. Membiasakan ibadah hingga ajal tiba. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya.
Kada ya Pak? Pernah kita bahas juga ini kan. Man asa ala say'in famata alaih. Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, ia akan diwafatkan dalam kebiasaan itu. Itu kata Syekh Yusuf Qaradawi, tafsir Ibnu Katsir tuh. Jadi kalau ngomongin mau husnul khotimah, ngomongin habit, kebiasaan yang kita lakukan. Tukang ngusep, mau jauh mautna, eker ngusep, balik ngusep, arek ngusep. Kan gitu kemari gitu. Kita ngobrol kan ya. Begitupun yang badminton. Nuju, bade, wih kan gitu. Tapi mudah-mudahan orang mah ahli masjid, mau ke masjid, pulang ke masjid, atau mudah-mudahan wafat ketika di masjid. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Munawi, yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. Bapak tahu ada sebuah riwayat yang menyatakan orang yang mati gantung diri, dia akan dibangkitkan dalam keadaan membawa talinya tuh. Orang yang mati menenggak racun, dia akan dibangkitkan dalam membawa racunnya tuh. Orang yang meninggal ketika ihram, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, Pak. Artinya, posisi kita wafat menentukan derajat kita ketika kita dibangkitkan di yaumul mahsyar nanti itu. Maka bangun kebaikan nih, kebiasaan yang baik. Gitu. Kita lanjutkan. Kemudian tidak menyepelekan amal. Tidak menyepelekan amal. Ittaqun nara walau bisyikkin tamra. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, famalam yajid fabi kalimatin thayyibah, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pak, jangan pernah menyepelekan amal. Kita tidak tahu amal kecil mana yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan merapihkan sandal, menyiapkan makanan minuman untuk jamaah? Apakah ketika Bapak hadir dengan ikhlas pertama kali di masjid kemudian membuka pintunya? Kita tidak tahu. Jangan pernah sepelekan amal itu. Bisa jadi ada orang yang masuk surga bukan dengan karena sholatnya, bukan karena puasanya, karena nyebrangin orang tua yang pengen nyebrang, tidak ada yang nyebrang, kemudian dia turun di motornya nyebrangin dengan ikhlas. Bisa jadi itu. Imam Asy-Syafi'i ketika wafat, muridnya memimpikan beliau. Kemudian muridnya bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Imam Syafi'i? Kemudian Imam Syafi'i menceritakan dalam mimpi muridnya, ini wallahu alam benar atau tidak, karena ini mimpi. Allah menyambutku sebagaimana pengantin baru dan aku ditempatkan di tempat lu'lu wal marjan. Kemudian muridnya bertanya, apakah karena karya-karyamu? Apakah karena hafalanmu? Kemudian Imam Syafi'i tidak mengucapkan itu. Bukan, tapi karena salawat yang aku tulis di dalam kitabku. Risalah kitab, nanti lihat, cek ada salawat itu Pak. Kalau nggak salah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad afdhalus sholati. Ada dama malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Kalau nggak salah kalimatnya itu. Makanya teman-teman Nahdiyin itu sering baca itu. Dinisbatkan kepada kisah itu. Karena sholawat yang ditulis itu kalimatnya. Kemudian Imam Ghazali ketika wafat sama dimimpikan oleh muridnya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah muliakan aku, Allah tempatkan aku di tempat yang baik. Apakah karena karyamu? Apakah karena engkau mengkonter paham-paham filsafat luar gitu ya? Karena beliau hujatul Islam. Bukan. Tapi dahulu aku pernah menulis kitab, tiba-tiba ada lalat yang masuk ke dalam tinta. Kan dulu tinta itu terpisah Pak, kolam, dicelup gitu ya. Itu lalatnya itu masuk ke dalam tinta. Imam Ghazali mengambilnya dengan hati-hati, membersihkan dan kemudian sampai bisa terbang. Gara-gara itu Allah angkat derajatku. Maka jangan pernah kita menyepelekan amal, walaupun sedikit. Kita tidak tahu rahmat Allah hadir dalam amalan kecil mana yang kita lakukan. Kita lanjutkan. Memperbanyak tanaman surga. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan bapaknya Tauhid. Siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau sedang bersender di pinggir surga itu.
Kemudian beliau bertanya, mau nggak aku ajarin satu kalimat yang apabila kalimat ini diucapkan oleh umatmu, maka umatmu seolah-olah telah menanam pohon di surga. Kemudian Rasulullah pun mau begitu. Diajarkanlah, man qala, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ya, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Wah, ringan, mudah, dan bisa kita amalkan dari hal kecil. Sambil masak subhanallah wa bihamdi, nunggu giliran pingpong subhanallah wa bihamdi, rewah subhanallah wa bihamdi. Iya, begitu saja Pak. Ya, nunggu waktu azan subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Nggak jadi masalah Pak. Minimal kita sudah punya kebun di surga Pak. Kan benghar Pak, di dunia yang paling kaya siapa? Mereka yang punya tanah yang paling banyak Pak. Iya, minimal kita sudah nanam pohonnya dulu sebelum kita rumah di sana gitu kan. Tidur pun mesti jadi ibadah. Bagaimana Tad tidur bisa jadi ibadah? Bukankah ibadah tidur itu mubah Tad? Lihat hadisnya. Man bata tahiran. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun. Ya, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Falam yastaiqidh ila qalal malak. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, ya, fa innahu bata tahiran, karena si fulan tidur dalam keadaan suci. Ibnu Hibban nih, Pak, sering nggak kalau sebelum tidur kita wudu dulu tuh? Atau langsung wae ngajeleng blek gitu tah? Jika nama langsung gitu tah. Mulai hari ini kita rubah kebiasaan itu Pak. Sebelum tidur yuk wudu dulu gitu. Supaya dapat. Ini yang doain malaikat Pak. Kalau yang doa malaikat kira-kira dikabulkan atau tidak? Ini kalau ada dua pilihannya, yang berdoa malaikat, yang berdoa kita. Kemungkinan yang dikabulkan yang mana Pak? Malaikat dulu. Makanya udah ini ikutin Pak. Hal kecil ini dulu supaya tidur kita pun dapat pahala, dapat ampunan nih lewat doa malaikat. Itu baru yang pertama. Alah sih kumaha tuh waktunya mau habis. 10 menit nih. Enggak apa-apa kita lanjutin ya Pak. Sedikit lagi Pak. Beramal dengan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda. Nah, ini kan kalimat hadis ini sering kita dengar. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan. Memberatkan di mizan. Ya, habibatani ila rahman. Ya, disukai sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan ini. Tapi bisa memberatkan timbangan berat kebaikan kita tuh Pak. Hayu baca mulai. Daripada diem gitu. Ini zikir saja lah. Dapat pahala ini. Ya, ringan tapi memberatkan di timbangan. Ya. Sibuk dengan Al-Qur'an, ini penting banget. Ini bagian saya Pak. Karena saya fokus saya di sini gitu kan. Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man sagalahul Qur'an an dzikri yaitu wa mas'ilati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahu ala khalqi. Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dari berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, disibukkan baca Qur'an, ngajar Qur'an, ngafal Qur'an. Apa kata Allah? Maka aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang memohon kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Pak, Bapak boleh mengamalkan apapun ibadah, tapi tetap yang paling tinggi mah kita dekat dengan kalam Allah. Sampai dalilnya itu, sesungguhnya Allah di dunia ini mempunyai keluarga, dan keluarga Allah adalah ahlul Quran Pak. Kalau kita ngomongin keluarga, Bapak misalkan AA punya roti satu, di kanan Bapak orang lain, di kiri Bapak keluarga, saudara. Kira-kira roti itu akan ditawarkan kepada orang lain dulu atau kepada keluarga dulu? Allah punya surga, yang pertama kali ditawarin orang lain dulu atau keluarganya dulu? Keluarganya dulu Pak. Jadilah ahli Quran.
Tapi Ustadz Abi mah bukan ahli. Ahli itu banyak Pak kategorinya. Ada ahli dalam membacanya, artinya istiqomah membacanya. Ada ahli mempelajarinya, dia mempelajari, meneliti, menelaah tentang Al-Quran. Ya, ada yang juga ahli mentadaburinya. Dia tidak hafal, tapi dia senantiasa mentadaburi. Ya, istilahnya menghubungkan dengan dirinya, dengan sosial dan sebagainya. Kemudian menghafal, mengajar, itu kan banyak ahli. Jangan membatasi seolah-olah hari mahir itu harus, ahli itu harus hafal 30 juz. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi Allah mempunyai kekuatan untuk memampukan kita nanti di akhirat untuk bisa menghafal 30 juz itu tanpa kita menghafal di dunia. Ketika kita dekat dengan Al-Quran. Kun fayakun, Pak. Kun fayakun. Gitu. Membantu saudara muslim. Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan atau hajat, lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Bapak menyelesaikan kebutuhan sesama muslim, kata Rasulullah, lebih disukai Rasulullah daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Sedekah, Pak, kepada orang yang membutuhkan. Kan dalam kitab apa, Riyadhus Shalihin mah dijelaskan amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Itu saya masih ingat redaksinya itu. Memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman, Pak. Jadi nggak asal ngasih itu, Pak. Lihat, ini orang nggak pernah minta, tapi dia terlihat membutuhkan. Nah, itu yang kita tolong, Pak. Orang yang pernah minta itu dia menjaga muruahnya itu, Pak. Kalau dalam kitab Taisirul Kholaq, sifat hilmun itu adalah menahan dirinya dari meminta, padahal dia mampu meminta, untuk menjaga marwah atau wibawanya tuh. Makanya jarang Ustadz minta-minta itu jarang, Pak. Gak pernah ada. Kenapa? Karena muruah. Yang kedua, dia langsung di bawah Allah gitu, Pak, Allah gitu. Maknya sih Allah kan maha kaya gitu. Allah maha kaya dan Allah akan mudahkan setiap urusannya, insyaallah. Lanjut, berjaga di perbatasan musuh, ya. Man rabato, barang siapa yang melakukan ribat, berjaga di perbatasan musuh di jalan Allah 1 malam saja, maka ia seperti mengerjakan puasa dan sholat 1000 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ribat, Pak, jauh dari keluarga, jauh dari anak, istri, orang tua, 1 malam saja, tinggi. Jangan perbatasan komplek, Pak, beda tuh, Pak. Ini maksudnya perbatasannya perbatasan negara, gitu maksudnya. Ya, Ustadz mudah-mudahan termasuk, iyalah mudah-mudahan, aminkan saja. Gitu. Kemudian sholat berjamaah, Pak, ini, Pak, Bu, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kenapa saya panggil ibu? Kalau suaminya sholat di rumah, ingetin, sholat berjamaah di masjid. Jika ada laki-laki, nih Pak, kita hitung matematik lah, pahala kita lah. Jika ada laki-laki nih berumur 60 tahun, umur efektifnya kan segernya itu 30 tahun lah, terhitung 30 tahun, mengerjakan sholat fardu sendirian, cuma sendirian saja, Pak. Hitungan matematiknya 1 kali 5 kali 365 kali 30 tahun, hasil pahalanya cuma 54.750 bagi laki-laki yang sholat sendirian. Sekarang kita hitung yang berjamaah. 27 kali 5 kali 365 kali 30, hasilnya 1.478.250. Kalau saya kasih uang Bapak hari ini, milih anu 50.000 atau 1.400.000, Pak? Semuanya akan bilang kalau uang mah 1.400.000. Ini bukan uang, Pak, tapi pahala sholat berjamaah. Sampai dulu ya, waktu jadi santri dulu di kampung itu kan suka ada pujian, Pak, kalau dulu mah ya. Man taroka sholatan khomsin liman kana muta'amidan pajazauhum jahannam kholidan piha.
barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam lah selama-lamanya gitu. Terus satu lagi yang kalau nggak salah liriknya itu hayu dulur-dulur urang berjamaah sholat, pibekelen hirup urang jaga di akhirat, 27 ganjaranu berjamaah, lamun sorangan hiji ge mun khusu sholat. Nah cenah gitu tah, hiji ge mun khusu gitu. Kalau tidak khusu mah gak dapat apa-apa. Mending di masjid mah 27. Bapak mau husu tidak husu, bapak mau fasih tidak fasih, di masjid berjamaah 27 derajat untuk bapak. Buat ibu 28 derajat. Lah kok ibu lebih banyak? Yang nyiapin bajunya siapa? Yang nyiapin sarung bapak siapa? Ibu 28 dari mana? Ibu sholat sendirian di rumah dengan husu, tambah pahala dari suaminya yang berangkat ke masjid dengan pakaian yang disiapkannya. Ih, hebat tuh Pak. Kalau kita ngomongin ini, Allah teh sayang banget sama kita teh sebenarnya. Tapi kadang yang kita yang tidak terpanggil. Bonus sholat berjamaah. Kalau sholatnya berjamaah dikerjakan di masjid, maka dia akan mendapatkan bonus. Setiap satu langkahnya akan mendapatkan ampunan dosa, dan satu langkahnya akan menaikkan derajatnya. Semakin banyak langkah kakinya ke masjid, semakin banyak pula dosanya yang diampuni, dan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz da abi mah apa naik mobil setiap putaran bannya tah. Putaran pentilnya itu Pak, dihitung satu putaran Pak. Itu tah. Yang depan yang belakang beda kan gitu. Ini udah pakai bensin Pak, dihitung itu teh. Gitu. Apalagi langkah kaki Pak. Di sini komplek yang paling jauh rumahnya yang mana? Siapa? Luar biasa. Itu pahalanya paling banyak itu ya, yang paling jauh. Ini paling jauh ini. Wah, luar biasa. Kalau yang mau dekat pengen dapat pahala ini bagaimana Ustaz? Mutar dulu di lapangan Pak. Bisa. Ya tapi jangan juga Pak. Langsung saja ke masjid ya. Langsung saja ke masjid. Lebih baik perbanyak salat dan berzikir. Kemudian memberi makan buka puasa. Iya ini juga pahalanya besar. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak yang sudah tidak kuat puasa sunnah, sudah tidak kuat puasa, Pak, biar dapat pahala, kalau ada yang puasa, sini, ini buat minumnya. Sini, ini kurma nih, dua butir, lumayan buat buka. Cerdas Pak itu. Kitanya tidak melakukan apa-apa tapi dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Harus cerdas Pak. Mulai saat ini tata nih amalan, pilih yang kita bisa lakukan tapi dapat pahala yang besar. Terakhir, tapi waktunya habis. Masih ada ini nggak apa-apa, udah jam 6 nih. Ya, khawatirnya bahan motor saya dikempesin kan bahaya, kelamaan ini kan bahaya begitu. Terakhir nih, beramal dengan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Pahala yang terus mengalir. Boleh saja umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Namun kita harus memiliki amal yang pahalanya terus mengalir melampaui usia kita. Ya, memang usianya cuma 60 tahun. Ya, lihat pendiri Persis, lihat pendiri NU, lihat pendiri Muhammadiyah. Usianya paling berapa? Paling banyak 90 tahun. Tapi kebaikannya sampai hari ini tidak pernah terputus, Pak. Lewat sekolah, lewat rumah sakit, lewat madrasah, pendidikan itu terus hidup, Pak. Sehingga begitu besar pahalanya. Kemudian Kiai Haji As'ad Umam, penulis Iqra. Berapa ribu orang yang beliau bisa Quran kan itu. Walaupun sudah lama beliau meninggal dunia, tapi pahalanya tetap hidup. Melampaui usianya Pak, amalan itu. Bisa 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tetapi pahala kita bisa terus mengalir dan mengalir. Bagaimana Ustaz caranya? Yang akan terus mengalir pahala, idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin. Ketika mati wafat seorang manusia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Min shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ullah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amal jariyah ternyata bukan hanya satu macam Pak, tapi ada
3. Namun 3 macam itu jangan sampai kita mikirnya begini, oh saya bisanya yang ini, yang 2 ditinggalin. Nggak, bukan begitu. Maksimalkan kita untuk bisa menjalankan 3 itu. 3-tiganya harus sampai kita amalkan supaya ngalirnya di kanan kiri depan, Pak. 3 jalur kita gitu. Sedekah jariah, punya uang, ayo atuh masjid ini kayaknya masih banyak gitu ya. Kemudian apalagi tempat beribadah ya, pesantren dan sebagainya bisa dimanfaatkan ya. Ini karena ngomongin sedekah jariah, ini kebetulan nih ada proyek kebaikan, Pak. Pesantren kita butuh 2 galon nih, Pak nih. 2 galon cat. Ini mah langsung nih, mah. Ini ngomongnya mah langsung nih. 2 galon cat, Pak, mangga. 500.000 untuk yang biasa Falcon. Kalau mau silahkan, dengan senang hati. Pesantrennya di Cihilang, Kang Farhan tahu. Ustaz Farhan, karena kita pernah share ya, Kang. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri masjid dan kantor. Insya Allah ke depan mau bangun asrama dan kelas, insya Allah. Doakan, Pak, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pahala membangun masjid. Bayangkan jika setiap waktu sholat ada 10 orang sholat jamaah, 10 aja, Pak, 10 aja orang di sini ya, dia akan mendapatkan pahala 5 kali 10 kali 27, 1.350 per hari, Pak. 10 orang. Ini wakaf ini. Oh, ini yang bangun masjid ini siapa ini? Hebat banget ini. Setiap orang yang sholat dihitung 27 buat dia tuh pahalanya. Hebat ini. Ya, Ustaz, saya belum bisa bangun. Atau bantu masjidnya gitu dah. Bantu masjidnya dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Apa di sini yang kurang? Silakan, Pak. Jangan sampai ada ini nih pikiran gini. Saya mau punya keramik pengen ditaruh di tempat pengimaman. Apa bedanya dengan bangun WC masjid, Pak? Dalam WC malah tempat wudu tuh. Sama pahalanya, Pak. Besar. Tempat wudu, keramik yang dipakai di tempat wudu dengan keramik yang di tempat pengimaman sama. Bagian masjid. Ini mau pengen abi mah yang di pengimaman ya. Gak begitu. Allah tahu yang dilihat itu keikhlasannya. Keikhlasannya gitu. Ya, ini kalau hitungan matematik begini. 5 kali 10 kali 27. Kemudian atau 492 750 per tahun. Setahun 14 juta berapa sekian tuh per 30 tahun. Kan luar biasa ini kebaikannya deh. Kalau kita hitung matematik begitu. Bayangkan jika kita mampu membuat 10 masjid. Ngerinya, Pak, satu masjid besar yang mampu menampung ribuan jamaah. Luar biasa. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini masih banyak, tapi nanti saya kirimkan seperti biasa ke Ustaz Farhan. Jadi Bapak bisa selesaikan itu. Sebetulnya ini masih ada rangkaiannya sedikit lagi, ya, tapi bisa baca Bapak ya. Ya, bekas-bekas peninggalkan. Ya, ini terakhir. Ini penting. Pastikan ketika nanti kita meninggal, kita harus meninggalkan athar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Perhatikan, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pastikan ketika kita mati kita sudah meninggalkan karya yang hebat, Pak. Kalau tidak masjid, atau kita dulu pernah menjadi bagian pendiri masjid, menjadi orang yang pernah berhimpun dalam keluarga masjid, begitu kan hebat tuh, Pak. Apalagi bisa membangun masjid sendiri, lembaga sendiri gitu. Wah, hebat banget. Karena akan ditulis tuh asar-asar kita ini. Ya, bekas-bekas kita ini. Kita pernah bikin karya apa, kita pernah bikin apa. Asar yang baik. Barang siapa yang merintis, memulai membiasakan, membuat kebiasaan, mempelopori dalam agama Islam suatu yang sunnah atau perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut dan pahala dari orang yang melakukannya. Kan gitu. Iya, ini yang dinamakan MLM akhirat, Pak. Contoh, Pak, kalau di sini ke masjid kemana ya, Pak? Saya baru pindah ke sini. Bapak lurus saja tuh, itu masjidnya. Selama orang ini datang ke masjid, gara-gara ditunjuki oleh Bapak, selama itu pula pahala dia ke masjid itu akan ngalir kepada Bapak tanpa dikurangin sedikit pun. Tapi ingat, ada lawannya. Asar yang baik ini ada, asar yang buruk. Perhatikan, barang siapa yang merintis sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk, maka baginya dosa dari perbuatan tersebut dan dosa dari orang yang melakukannya. Pak, saya agak sedikit masuk angin nih. Kira-kira yang anget-anget di mana? Maksud anget di sini negatif ya, Pak ya? Ya. Minuman begitu. Itu paling sebelah sana.
Bapak Namat tidak pernah minum, Pak. Tapi Bapak akan dapat dosa selama dia pergi ke sana, selama dia beli, padahal Bapak minum gitu kan. Kan rugi, Pak. Jong itu apa, Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Ini asar yang buruk. Tuh, asar yang buruk. Betul. Sampai di sini, apakah cukup menjadi orang yang beruntung, Pak? Jawabannya ternyata belum, Pak. Masih ada golongan orang yang lebih beruntung. Siapa mereka? Dan amalan apa? Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada jazakallahu khairan katsiran Ustaz Sofyan yang telah memberikan materi yang itu membuka inspirasi dan juga memotivasi diri kita dari senantiasa berupaya untuk menjadi orang yang beruntung bukan hanya dunia namun sampai ke akhirat. Dan juga kami berikan kesempatan kepada jemaah memaksimalkan waktu syuruk sekitar 9 menit barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanyakan mengenai tema ini kepada Ustaz kami persilakan. Oh ya, mangga Pak. Menjaga ada tadi kata menjaga perbatasan dengan musuh ya. Iya. Nah kita kan kalau di Palestina itu jelas musuhnya apa, tapi di kita itu musuh ini definisi musuh mungkin bisa dijelaskan lagi dengan kondisi sekarang. Begini.